Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru SMK Kusuma Bangsa Yastia. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, meskipun kondisi pada saat ini negara kita masih terkena wabah yang namanya virus COVID-19, tapi tidak menutup semangat kita untuk menuntut ilmu agar kita ini menjadi generasi ke depan ini yang handal dan juga baik dalam menghadapi kondisi pada saat ini. Jadi kalaupun memang kita adalah hari ini pelaksanaan MPLS yang biasa dilaksanakan secara tatap muka, namun hari ini adalah kita mengalaminya dengan kegiatan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan ini adalah tahun kedua kita menghadapi pandemi C-19 ini. Tapi yuk kita semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS ini meskipun kita melalui daring. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak ingin menyampaikan materi yaitu sosialisasi tata tertib sekolah dan hak kewajiban siswi selama di sekolah. Tentunya kalian akan mengikuti sosialisasi tata tertib ini, diikuti dengan baik disimak dengan baik sehingga kalian bisa memahami dan juga untuk menerapkan pada saat nanti kita setelah selesai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Selamat mengikuti kegiatan MPLS dan juga menerima materi dari Bapak. Diikuti dengan baik. Selamat mengikuti. Baik, langsung saja ke materi tentang hak kewajiban siswa dan tata tertib sekolah. Ini adalah biodata Bapak untuk pemateri tentang hak dan kewajiban serta tata tertib sekolah yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nama Bapak adalah Firmansyah. Ini adalah nama yang diberikan tentunya oleh orang tua Bapak Kemudian alhamdulillah Bapak mengajar di beberapa bidang studi Kalau dulu pernah mengajar olahraga dari tahun 2000 sampai dengan 2014. Kemudian tahun 2013 saya mendapatkan kepercayaan dari negara untuk mengikuti sertifikasi. Kemudian dari 2013 ini Bapak fokus karena hasil dari tesnya adalah lulus mengajar di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi sekarang fokusnya di situ. Jadi olahraga rehat dulu. Tapi untuk beraktivitas berolahraga tentunya kita ketika ada waktu luangkan untuk berolahraga. Biar membuang keringat, biar kolesterolnya tidak
banyak gitu ya, jadi kita sehat terus. Kemudian alamatnya adalah di Kampung Bejong Koneng, RT 05 RW 02, Desa Cierang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Nomor HP-nya silahkanlah dilihat sendiri. Nanti jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya silahkan boleh japri ke nomor tersebut. Baik, Bapak menyampaikan nanti tentang pengertian hak. Apa sih itu hak? Dan contohnya itu apa? Kemudian pengertian kewajiban. Ya, naon sih orang tuh menjawab kadang-kadang ya kita. Kewajiban itu apa sih? Apa? Kemudian contohnya apa tentang kewajiban itu? Nah, nanti akan kita paparkan. Kemudian pengertian tata tertib sekolah, ikut dengan contoh-contohnya yang berlaku di sekolah ini. Pengertian hak. Ada yang tahu tentang hak? Hak adalah milik, ya, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat, disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Itu adalah hak. Jadi hak itu pengertiannya kalau yang paling mudahnya adalah hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kan gitu. Next, pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilakukan. Kewajiban adalah keharusan memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada sesuatu imbas balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Ya, jadi kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Semua orang, ya, di dunia ini tentunya memiliki kewajiban, juga memiliki hak. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Itu. Orang setelah menjalankan kewajiban, dia pasti akan mendapatkan haknya, kan gitu. Nah, hak itu akan kita dapatkan apabila kita telah memenuhi kewajiban tentunya itu. Sama dengan kita, adik-adik mungkin di rumah punya yang namanya hak, punya yang namanya kewajiban. Apa kewajiban kita kalau misalkan di rumah? Nah, membantu orang tua, ya. Kemudian apa lagi? Gak apa-apa membantu, misalnya apa, mencuci, nyapu, membersihkan rumah dan lain-lainnya, kan gitu. Kemudian apa? Orang tua juga punya hak yang namanya kewajiban. Setelah anak itu melaksanakan kewajiban, orang tua pasti memperhatikan haknya. Apa hak yang akan didapatkan oleh anak tersebut? Dia mendapatkan pendidikan, itu diberikan oleh orang tuanya, kan gitu. Diberikan uang jajan, kan gitu. Dan yang lainnya, kan gitu. Jadi tentunya itu. Jadi antara hak dan kewajiban harus memiliki seimbang. Negara, berbicara negara juga sama, punya hak dan kewajiban. Ya, seperti itu. Next. Pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib adalah kaidah, aturan, susunan,
atau cara menyusun sistem. Gitu ya. Jadi di sekolah pasti ada tata tertibnya, ada aturannya, ada kaidahnya, ada susunan-susunannya, kan seperti itu. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Jadi serangkaian ya, peraturan dan nilai moral yang berlaku di sekolah itu. Apabila siswa melanggarnya, nah, biasanya ada sanksinya. Kalau yang melanggar, gitu kan. Kalau tidak, ya tidak ada sanksi. Karena mereka sudah sesuai mengikuti aturan yang berlaku. Baik, anak-anakku sekalian, materi kita lanjutkan untuk hak dan kewajiban siswa dan tata tertib sekolah ini. Hak-hak siswa meliputi: 1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. 3. Menjamin dan menggunakan sarana di sekolah. 4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 5. Menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. 6. Mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Nah, jadi kalian nanti akan mendapatkan hak kalian dari yang 6 poin tersebut, gitu ya. Proses pembelajaran dari mulai awal sampai akhir, kalian mengikuti KBM. Kemudian mendapatkan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif atau membeda-bedakan, gitu ya. Tetapi semua siswa itu sama akan mendapatkan haknya. Meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. Jadi nanti ada sarana-sarana yang boleh kalian pinjamkan ketika kalian ingin membutuhkan ya tentang sarana yang kalian, dari mulai buku di perpustakaan ya, kemudian lagi kegiatan laboratorium ya, atau mempergunakan lab. Nah, itu silahkan digunakan oleh kalian. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya yang ada, baik itu kegiatan yang wajib ya, atau juga kegiatan nanti pilihan yang akan kalian lakukan dan kalian minati apa. Menjadi dari bagian pengurus organisasi OSIS dan mendapatkan bimbingan dari guru dalam upaya untuk mencapai prestasi secara optimal. Kewajiban-kewajiban siswa antara lain menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan. Itu. Jadi kita harus menghormati. Tapi bukan berarti kita seperti militer, setiap ayah guru ketemu hormat, gerak, angkat tangannya, tidak. Tapi melainkan apa? 3S. Senyum, sapa, salam. Kan gitu, ketemu guru ucapkan assalamualaikum. Seperti budaya kita yang berlaku di wilayah timur, ya kan, itu diterapkan. Yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Nah, ini
sopan, dengan gunakan bahasa-bahasa yang baik. Ketika berbicara dengan guru, nah, kita jangan disamakan seperti dengan teman kan. Jadi harus bisa memilah dan memilih kepada siapa kita berbicara, ngomong, dan harus bagaimana. Jadi jangan disamakan dengan kayak teman dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. Mengikuti kegiatan proses ya pembelajaran dari awal sampai dengan selesai. Ya, masuk di jam 7, pulang di jam 14.20. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti jadi tolong diikuti waktu kegiatan proses pembelajaran itu. 4. Selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit setelah tanda bel masuk ruang kelas dibunyikan. Jadi selalu hadir di sekolah paling lambat ya. Jadi jangan lebih dari itu. Kemudian selalu aktif mengikuti kegiatan upacara. Ini ya, biasanya di kegiatan hari Senin kita ada yang namanya upacara bendera atau pengibaran bendera merah putih. Nah, untuk menumbuhkan pengembangan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air. Selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu. Berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Jadi harus sesuai, karena kita nanti ada setiap siswa per hari itu seragamnya apa, dibedakan, tidak terus pakai abu putih misalnya, tapi itu di jadwal nanti ada hari Senin pakai apa, Selasa pakai apa, Rabu pakai apa, Kamis pakai apa, Jumat seragamnya apa. Nah nanti kamu lihat. Memelihara rambut dengan rapi, mohon ya. Jadi terutama ini nih, jadi laki-laki rambut untuk dirapikan. Layaknya kita sebagai pelajar, gitu ya, tidak menutupi apa ini areal muka kita, gitu ya, tidak menutup mata, ya, gitu. Jidat mungkin ya, tapi harus kelihatan rapi, silakan. Selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran, buku tulis, alat tulis, dan yang lainnya. Selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas. Apalagi kita udah tahu hadisnya ya, an-najofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tapi kita jangan hanya mengetahui tentang hadisnya, pada pelaksanaannya di lapangan atau aplikasinya apa dijalankan. Ya, terkadang kita tahu kebersihan itu hadisnya tahu, tetapi apakah kepedulian kita terhadap kebersihan itu minim. Nah, makanya apa? Tolong untuk diterapkan, kan? Supaya apa, di kelas ini kalian juga nyaman, bersih kan gitu. Kalau kotor, nah itu kan tentunya akan mengganggu kenyamanan kita dalam proses pembelajaran. Contoh larangan tata tertib sekolah, gitu ya. Ini contoh pelanggaran ya, atau larangan tata tertib sekolah ini. Apa? Membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Tidak diperkenalkan ya kita membawa alat-alat senjata api atau senjata tajam. Gitu. Kedua, mencuri atau merampas barang milik orang lain. Nah, gitu kan? Gitu. Jadi jangan sampailah kita sebagai siswa melakukan merampas hak orang, mencuri hak milik orang lain. Membawa dan menggunakan minuman keras, ganja,
narkoba dan obat-obat terlarang atau sejenisnya di sekolah. Apalagi nih ya, ini kasus yang merupakan berat kan. Itu jadi jangan sampai membawa minuman keras ke sekolah atau obat-obat terlarang kan. Kemarin kamu telah disosialisasikan tentang apa? Tentang narkotika juga kan, dari BNN yang diisi pematerinya diri Ketua P4GN Kabupaten Bogor. Itu kan. Jadi kita harus terhindar dari itu. Kenapa? Karena kalau nanti ada siswa yang terlibat di dalam kegiatan itu, ya nanti yang ruginya adalah diri kita sendiri, kalian sendiri, kan gitu. Membawa dan mengedarkan barang seperti apa? Video porno, buku gambar, VCD dan lain-lain di sekolah, ya hati-hati nih mengedarkan barang-barang atau video tersebut gitu ya. Kenapa? Karena kita belum pas atau belum layak untuk melihat hal-hal yang memang kurang pas lah tentunya ya. Berkelahi atau terlibat perkelahian ya, atau tawuran, ini jangan sampai. Mohon untuk menjaga di nama baik SMK Kusuma Bangsa Yastia. Nama kita masih bersih. Jadi kalian sebagai siswa tolong untuk menjaga kehormatan, menjaga nama baik ya, nama lembaga tersebut. Jangan melakukan kegiatan hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri kalian sendiri. Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin atau keterangan. Jadi pada saat belajar kamu kabur, misalkan kan, tanpa izin, ini jangan dilakukan nih. Biasanya kan setiap sekolah selalu ada saja. Nah, di sini nanti kalian melakukan itu ya mungkin akan terkena yang namanya sanksi atau tindakan itu yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Jadi kalaupun memang ada keperluan, kalian silahkan minta izin dengan baik. Boleh izin ke guru piket, ke TU gitu ya. Kemudian juga ya ke bapak, itu juga silahkan. Intinya apa? Ketika kamu ada keperluan hal-hal yang mendesak, memberikan dulu kabar kepada guru piket gitu ya, TU, seperti itu. Tidak mengikuti upacara tanpa izin atau keterangan ya. Ini juga sama nih, yang terlambat biasanya kan gitu. Upacara kemanah pula, beres upacara karak datang. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Tidak mengikuti kegiatan evaluasi penilaian tanpa izin atau keterangan. Tidak menyerahkan tugas ya, mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh bapak ibu gurunya gitu ya. Jadi kalau proaktif lah, ketika memang ada tugas, laksanakan dengan baik, selesaikan supaya nanti kalian juga ketika dilaksanakan dengan baik, selesaikan, tentunya kalian juga akan mendapatkan reward gitu nanti ya, akan mendapatkan penghargaannya berupa apa? Berupa nilai dari hasil pengerjaan tugas yang kalian lakukan. Memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ya tidak sesuai. Itu mestinya bajunya ini, kamu pakai bajunya mana kan gitu. Jadi tolong untuk selalu diingatkan dan sesuai dengan ketentuan. Memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan. Mengecat rambut selain warna hitam. Tiba-tiba rambut
jadi seperti rambut jagung. Warnanya ada yang kuning, ya, ada merah mungkin. Tetapi kalian sebagai pelajar, layaknya penampilan, ya, itu adalah perlihatkan bahwa kita seorang pelajar. Gak usah yang aneh-aneh mengikuti ala barat, ala yang lainnya lah. Tapi layaknya kita sebagai pelajar, itu yang harus kalian tanamkan. Memakai pakaian seragam sekolah kotor atau tidak diistrika, ya. Datang ke sekolah baju kotor, jadi dipersiapkan dulu rapi, tertib. Orang itu terkadang kan yang dilihat pertama adalah performance, penampilan kita, ya, gitu. Jadi lihatkan bahwa penampilan kamu itu dandanannya rapi, bagus, sehingga orang pun enak melihat diri kita. Tidak memelihara kebersihan kelas, tidak memelihara kebersihan sarana peralatan atau kegiatan pembelajaran, tidak memelihara kebersihan lingkungan di sekolah. Penegakan kedisiplinan, ya. 1. Semua siswa harus masuk sekolah pada pukul 07.00 WIB, waktu Indonesia bagian Barat, lain waktu Iraha baik, nah, itu ya, tapi waktu Indonesia Barat. Di jam 7 semua siswa sudah kumpul. Diawali dengan kegiatan morning activity, gitu kan? Kegiatan morning activity berupa apa? Sholat duha, ya, begitu datang kamu lakukan sholat duha. Kemudian mengadakan pengajian secara bersama-sama, nanti berjamaah. Diarahkan oleh pembina OSIS atau bagian kesiswaan dan koordinator keagamaan dengan jadwal yang sudah disiapkan. Hari Senin begitu kita datang di jam 7, usahakanlah jam 6.55 kamu sudah di sekolah. Ada jeda 5 menit sebelum bel berbunyi, kamu udah persiapan. Hari Senin di jam 7.00 kita udah melakukan upacara bendera. Itu kan udah mulai upacara bendera tuh di hari Senin. Hari Selasa jam 7 kita udah mulai kegiatan yang namanya sholat duha dan pembacaan surat Yasin. Boleh kalian di rumah itu sudah punya air wudhu, punya wudhu begitu berangkat ke sekolah, ya, punya wudhu. Kemudian sampai di sekolah kalian nanti tinggal kita melakukan kegiatan keagamaan berupa sholat duha, gitu ya. Nanti ada sholat duha kita bersama-sama. Setelah sholat duha baru kita bersama-sama untuk membacakan surat Yasin. Di hari Selasa kalian nanti sholat duha dulu, setelah ngambil air wudhu, kemudian beres semua, nanti kita akan membacakan surat Yasin. Habis itu kita melakukan pembacaan Yasin bersama-sama. Setelah itu selesai, kita akan doa, bermunajat, meminta kepada Allah. Kan doa sholat duha itu memaksa. Apabila ada yang di atas, ya Allah, rezekinya masih di atas, turunkan. Lamun dihandap keluarkan, anu jauh deketkan, kan itu. Nanti kita pembiasaan beres pembacaan surat Yasin, doa sholat duha, nanti secara bersama-sama. Hari Rabu kegiatannya adalah sholat duha dan pembacaan surat Al-Waqiah, nah, kan gitu ya. Hari Kamis melakukan sholat duha dan tahlil. Hari Jumat melaksanakan sholat duha dan maulid tiba atau maulid Nabi, gitu. Nah, ini di jam 7 kita akan melakukan kegiatan itu. Di hari Sabtunya tentunya ada perubahan baru, kita adalah merdeka.
Tidak lagi ada yang namanya kegiatan eskul. Kenapa? Karena eskulnya nanti jam pulang sekolah setelah kita dibuat kegiatan. Jadi nanti di hari Sabtu tidak ada aktivitas. Itu ya. Ini jadwal terbaru. Kemudian jam 2, jam pulang maksimal pukul 14.20 atau disesuaikan. Jadwal pelajaran dilanjutkan dengan kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Jadi nanti tergantung nih masing-masing pembina ekstrakurikuler melaksanakan kegiatan itu ya. Kemudian nanti kalian memilih mana kegiatan pilihannya. Kalau pramuka wajib itu tentu semuanya harus ikut. Nah, yang pilihan wajibnya adalah nanti ekstrakurikuler yang lainnya. Peraturan seragam dan kelengkapan atribut sekolah. Nah, ini. Senin, ya, kalian memakai baju putih abu, kerudung untuk putri, sepatu hitam, ya boleh pantopel, bed, lokasi, ikat pinggang, ya, atau pangkat kelas ini kalau nanti ada disiapkan. Gitu ya. Itu untuk hari Senin pakai baju putih abu, putrinya pakai kerudung, sepatu hitam, bed, lokasi, ikat pinggang. Untuk putra bajunya putri semuanya kita dimasukkan kan. Ya, gitu. Selasa kita memakai seragam pramuka lengkap, ya, sepatu hitam, ikat pinggang, baret, kalau punya silahkan. Gitu. Jadi kita di hari Selasa memakai seragam pramukanya. Ya, ini adalah aturan yang sudah dibahas oleh staf. Jadi kita memiliki aturan yang baru. Yang biasanya kabupaten itu kegiatannya memakai di hari Kamis, tapi di kita adalah di hari Selasanya. Hari Rabu memakai baju alma mater yang warna abu, dasi, sepatu hitam, bed, lokasi, ikat pinggang, ya, dan yang lainnya. Gitu ya, nanti ada dasi, ada pangkat dan yang lainnya. Itu juga sama dipakai. Hari Kamis memakai baju alma mater, ya, sama dasi, sepatu, bed, lokasi, ikat pinggang, ya, dan pangkatnya juga. Itu nanti disiapkan oleh sekolah, itu dipakai komplit, rapi, supaya kalian juga apa melihat tampilannya, wah keren, mantap. Hari Jumat pakaian muslim putih, celana atau rok boleh hitam, kalau tidak punya hitam, belum punya hitam, abu, ya, seragam. Sepatu hitam untuk perempuan ditambah kerudung hitam, ya, gitu. Pak, gimana kalau saya belum beli? Ya sementara boleh pakai baju, pakai kerudung putih. Pak, gimana kalau saya belum beli kerudung hitam? Ya silahkan kalian nanti memakai kerudung putih dulu, tapi mungkin nanti menyesuaikan. Ya, untuk hari awal-awal ya kita kasih pelonggaran biar kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan dulu, gitu ya. Nah nanti kedepannya kalian mengikuti aturan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ikuti aturan itu dengan baik, ya, dan ikhlas tentunya. Tidak diperkenankan memakai jaket, ya, sweater, dan atau topi bebas di lingkungan sekolah atau kelas, ya. Jadi kalau kita di kelas ya gak usah pakai sweater, topi, gitu. Tapi pakai baju yang udah ada sesuai dengan ketentuannya, ya, gitu. Bila terlihat memakai, maka pihak sekolah akan menyita dan akan dikembalikan nanti pada saat kalian kelulusan. Jadi kalau misalkan
pada saat kalian memakai di kelas topi sweater, ya itu akan dikembalikan tentunya nanti pada saat kelas 12 gitu ya. Pokoknya kalau sudah di kelas memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian ikuti, setelah itu disosialisasikan oleh pihak sekolah. Nah, gitu ya. Catatan untuk laki-laki, model celana standar ya, tidak boleh pensil atau cut bray. Jadi pada saat kamu membeli celana ukurannya pakai M, ukuran ML atau XL, ya sesuai dengan pakaian yang sudah kamu beli. Ulah dileutikeun deui, di model di macam-macam nggak usah. Tapi begitu kamu beli standarnya seperti itu, ya udah begitu. Ya, modelnya seperti itu. Ya, tidak berbentuk pensil atau juga cut bray yang bawahnya lebar gede kan gitu. Yang pensil merecet mucuk Sunda mah. Pokos naon, pokos leupeut meureun. Diketatkeun enggak ya untuk putra, jadi sesuai standar. Panjang celana melewati mata kaki. Ya. Melewati mata kaki. Ulah dipotong deui diluhureun mata kaki. Model rambutnya rapi. Semua baju wajib dimasukkan kecuali koko pada saat kalian memakai baju muslim. Catatan untuk putri atau perempuan, rok abu-abu, panjang rok semata kaki atau tertutup ya. Panjangnya semata kaki ya, jangan di atas mata kaki, ngatung, nggak pas, nggak cocok. Tapi semata kaki udah standar kan itu ukuran. Mau ukuran M, ukuran L atau XL, standarnya seperti itu, tidak dirubah-rubah lagi. Bagi perempuan yang tidak berkerudung, rambutnya diikat. Tapi mayoritas siswa kita SMK Kusuma Bangsa Yastia itu adalah mereka berjilbab ya, memakai kerudung gitu. Kita belum belum menemukan gitu ya siswa yang sekolah di sini dia nggak pakai kerudung. Semoga untuk siswa kelas 10 sekarang khususnya putri juga sama mengikuti aturan itu ya, mengikuti kebiasaan yang ada di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Budaya putri itu biasanya bajunya adalah putri itu berkerudung semua ya, harapannya tentunya seperti itu gitu. Kegiatan untuk sholat, semua siswa wajib sholat zuhur berjamaah di musola atau masjid. Bagi perempuan yang berhalangan boleh menunggu di kelas. Nanti pada saat jam istirahat kedua semuanya siswa begitu bel keluar, kita ambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah secara bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh guru kita kan, biasanya ada jadwalnya digilir. Jadi kalian nanti menunggu kita sholat berjamaah, pahalanya kan tentunya lebih besar dan lebih banyak kan gitu ya. Sanksi atau pelanggaran, yang pertama teguran, gitu kan. Yang kedua peringatan, yang ketiga perjanjian, yang keempat apabila siswa
sudah dikasih motivasi, sudah diperingati, ya, tapi kekeh melakukan tindakan pelanggaran ya, di luar ya batas kemampuannya, susah untuk dididik, ya susah untuk dibina. Jalan terakhirnya adalah apa? Mungkin kita akan menyerahkan kepada orang tuanya, ya, dikeluarkan atau di depo. Mudah-mudahan kelas 10 yang sekarang tidak ada satupun misalkan ya, karena itu dengan Bapak biasa kalau ada yang udah melanggar dia cukup diberikan teguran, peringatan, mereka sesuai, setelah itu apa, memperbaiki ya, jangan menjadi orang-orang yang rugi gitu kan. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan, perbaiki biar hidup kamu adalah lebih bagus lagi, lebih baik lagi kan gitu. Nanti ada pelanggaran yang apa, yang memang berat ya, susah, sudah dinasihati susah, dikasih motivasi ini kan juga susah ya. Mungkin jalan terakhirnya itu, kalau misalkan kalian melakukan pelanggaran, cukuplah sekali langsung perbaiki itu ya, supaya kalian tetap bisa bertahan, tetap bisa bergabung bersama kami, tetap bisa bergabung bersama keluarga besar SMK Kusuma Bank Saya Setia. Itu materi tentang hak dan kewajiban dan tata tertib sekolah yang berlaku di SMK Kusuma Bank Saya Setia. Semoga kalian menjadi insan yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, KBY mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.